Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur suwun Yai Haji menika kawula diparingi amanah untuk merawat mugi kemudian mempelajari dua kitab yang selama ini kalau dereng pasti untuk kemudian mengidentifikasi, tapi salah satu di antaranya adalah kitab Syamsul Ma'arif yang barangkali dalam tradisi pesantren salaf itu menjadi salah satu kitab yang cukup melegenda karena berisi tentang beberapa ilmu hikmah yang di dalamnya juga kemudian bisa diimplementasikan sebagai wujud ilmu kasepuhan kalau dalam tradisi pesantren. Nah, yang satunya ini adalah pesantren yang kalau sekilas saya mencari informasi dari pihak-pihak yang cukup berkompeten menyebutkan sebagai kitab Jongko Musasar, yang kebenarannya walam, tetapi dari konten yang berada ini dapat diidentifikasi demikian. Ini kertasnya sekian apa, Mas? Bukan kertas, ini kulit nih. Oh, kulit. Tintanya dari? Tinta dari alam, yang mungkin dari daun. Dari daun. Dan di sini berisi simbol yang banyak dari simbol-simbol. Kalau kemudian dalam terminologi tasawuf ini merupakan bentuk simbol-simbol bagaimana siklus sangkan paraning dumadi misalnya, dan lainnya ilmu-ilmu yang dalam padanan Jawa disebut sebagai ilmu wadine dunyo. Kalau sejarahnya pripun, Pak Yai Sofyan? Gus Sofyan. Engang pripun? Sejarah pendapat kitab ini. Kalau sejarahnya saya belum begitu mengidentifikasi pasti ya, cuman kalau Syamsul Ma'arif tentu saja bagi kalangan santri menjadi kitab yang cukup populer dan bagian dari kitab yang melegenda lah. Termasuk di dalamnya itu ada pertaubatan Ibnu Taimiyah tentang amalia itu ada di sini, dituangkan di sini. Coba ini kita lihat beberapa simbolik yang di sini adalah jadi ini dalam berbagai spektrum keyakinan misalnya ada, karena bahasanya ada yang dari Palawa, ada yang dari Jawa, ada dalam Persi, ada juga dari bahasa Hindi, ada semua di sini. Dan simbol-simbol seperti ini barangkali sebenarnya bagi para pelaku spiritual mistik tasawuf khususnya itu sepertinya rujukannya dalam kitab-kitab seperti ini. Dan melihat manuskrip ini rasanya ini kitab yang memang cukup otentik. Jadi bukan kitab yang kemudian disadur atau disunting ulang. Masya Allah. Selama ini yang sudah melihat kitab ini berapa orang? Baru jenengan Yai Haji, Yai Agus Waidi, Ketua MUI Salatiga, sama Gus Minin dari Lerboyo. Karena memang amanah, dan saya pernah dapat amanah untuk kemudian menyambungkan sanad khususnya yang Syamsul Ma'arif. Saya sudah mencari beberapa informasi dan kayaknya nanti ada kesempatan untuk hobil itu untuk satu kitab yang Syamsul Ma'arif itu. Alhamdulillah. Nah, ini kan bukan seperti rajah biasa, tapi ini simbolik dari ini tafsiran saya yang tidak tahu ya. Cuman kemarin saya hanya mengutip apa yang menjadi ingatan saya. Ini semacam ini simbol-simbol bagaimana triangulasi tentang tauhid, tentang semesta dan lainnya ada di sini. Termasuk itu ada dalam ini. Karena kitab ini langka, nanti oleh orang-orang tertentu barangkali dan terbatas tentunya, agar untuk dipelajari oleh guru yang kemudian memiliki kompetensi agar sanad itu tersambung dan ilmu ini tidak musnah. Rencananya begitu. Mula kalau nyuwun dawuh Yai Haji agar nanti bisa bersama-sama bisa mempelajari ini dan memilih orang-orang yang tepat untuk dapat mempelajari ini, agar sanadnya kan tidak terputus. Karena ini warisan ulama-ulama kita. Dan dari sekian banyak saya mencoba berkomunikasi dan sering tulen ke sana kemari, itu memang ada banyak kitab-kitab klasik di sana, tetapi baru kali ini kemudian saya mendapatkan amanah kitab yang sudah cukup tua dan berisi atau kontennya itu jauh lebih dalam mungkin begitu. Karena mungkin ini bukan hanya berhenti pada persoalan syariah. Jadi mungkin kalau istilah lain bisa disebut dengan gambarnya seperti ada Petruk, Bagong dan lain sebagainya. Ada, ini kan simbol-simbol ya, jadi tentang aku enggak tahu ya, yang jelas
semuanya ada, termasuk kemarin kalau Gus Mimin mengidentifikasinya bagaimana untuk kemudian orang-orang dahulu, leluhur kita, ulama-ulama dahulu untuk muso dan seterusnya ada di ini rujukannya. Coba sampean baca ini kayaknya ini tentang Umar dari pertobatannya kayaknya. Iya ya. Baik, di sana tertulis alhamdulillahilladzi a'taqiduhu annal Qur'an makna qaim bidatillah wa huwa sifat min sifati dzatihi al-qadimah al-asliyah wa huwa ghairul makhluq wa laysa biharfin wala sautin wa laysa huwa halan fi makhluk aslan wala waraqin wala habrin wala ghair dzalik dan seterusnya. Ini luar biasa nih, kertasnya masih disentuh juga aneh dan seterusnya. Alhamdulillah para peneliti, alhamdulillah saya sudah sowan kepada pemilik dua naskah kuno. Beliau adalah Gus Sofyan. Ya, tempatnya juga cukup unik di lantai paling bawah. Di sini kita bisa melihat keangkeran yang luar biasa. Tapi prinsip dua kitab ini saya kira kitab yang menarik untuk dilihat. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang satu orang di mana kan ada anunya semua Yeah. kan ternyata ada wasilahnya semua. Masya Allah. Ini kan ulama-ulama kita ya.